overthinking itu manusiawi ya. Yang terpenting kita bisa mengelolanya dan bukan membiarkannya menguasai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, baik fisik maupun pikirannya. Hari ini kita akan mengobrol santai tapi sedikit serius nih tentang suatu hal yang sering banget dialami pada anak muda zaman sekarang, tapi sering juga dianggap sepele, yaitu overthinking. Bukan cuma sekedar mikir, tapi mikir berlebihan sampai bikin capek sendiri. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber saya yang akan bantu kita memahami overthinking dari sisi lebih edukatif, tapi kita tetap santai. Halo semuanya, saya Mustafa. Senang banget nih bisa ngobrol bareng sama Hari di sini. Topik ini menarik banget untuk dibahas karena rata-rata semua orang pasti udah ngalaminnya gitu. Ya, takutnya teman-teman nih pada penasaran apa sih yang mau dibahas dalam topik ini? Apa sih sebenarnya overthinking itu? Secara sederhana, overthinking itu kondisi ketika seseorang berpikir terlalu berlebihan terhadap suatu hal sampai akhirnya menimbulkan kecemasan dan stres atau bahkan membuat kita sulit mengambil keputusan. Dan jadi bukan sekedar mikir, tapi mikirnya itu muter di situ-situ aja. Berarti mikir itu normal ya. Yang jadi masalah itu ketika kita pikirnya itu nggak berhenti-berhenti gitu tuh. Betul. Misalnya satu kejadian yang dimana kejadian ini sering dipikirin terus dan dianalisis dari berbagai sisi sampai akhirnya bikin capek sendiri gitu. Bener. Nah, kalau menurut Mustafa sendiri, kenapa sih anak muda itu lebih rentan overthinking gitu? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama, tekanan sosial. Anak muda sekarang ini dituntut serba cepat. Contohnya kayak cepat sukses, cepat mapan, dan cepat tahu arah hidup gitu. Kedua, pengaruh media sosial. Nah, ini pengaruh yang paling besar ya. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Terus padahal yang kita lihat cuma potongan terbaik dari hidup mereka. Betul, Kamu Mustafa. Kita lihat hasilnya saja, tapi kita tidak lihat proses itu bagaimana orang itu menghadapi kesuksesannya itu sendiri. Betul. Akhirnya muncul rasa tertinggal, rasa cemas, dan takut gagal yang ujung-ujungnya bikin overthinking. Bahkan terkadang kita juga suka mikir ya, kayak contoh halnya melihat postingan teman kita sendiri, kayak kok dia bisa sih sukses ini, kok dia bisa sih kayak sekarang ini. Dan tanpa kita sadari, kita hanya melihat sebuah postingan yang saat dia berhasil saja gitu, tapi kita tidak tahu Prosesnya gimana. betul. Nah, dari overthinking ini kalau dibiarkan terus menerus, apa sih dampaknya? Dampaknya banyak ya, mulai dari sulit fokus, terus susah tidur, dan gampang capek, sampai kehilangan motivasi buat diri sendiri. Dalam jangka panjang, overthinking juga bisa mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, mental, seperti munculnya kecemasan berlebihan. Ya gitu. Jadi bukan cuma soal pikiran, tapi overthinking itu bisa berdampak ke aktivitas kita sehari-hari juga ya. Betul banget. Nah, ini nih bagian yang paling ditunggu. Bagaimana sih cara mengurangi agar kita tuh tidak overthinking secara berlebihan? Ada beberapa caranya ya. Yang pertama, sadari kalau kita ini lagi overthinking. Dengan sadar kita bisa berhenti sejenak dan tarik nafas. Terus yang kedua, pisahkan antara fakta dan asumsi.
tanya ke diri sendiri, ini kejadian nyata atau pikiran saya doang gitu. Yang ketiga, jangan ragu buat cerita ke orang yang terpercaya. Nah, ini penting banget sih caranya ini, karena kadang cerita aja udah bikin pikiran kita lebih ringan, lebih relax, lebih plong lah intinya yang ada di pikiran kita itu gitu. Jadi caranya Jadi itu teman-teman sedikit tips dan cara ngurangin agar kita tuh tidak overthinking secara berlebihan, begitu ya Mustafa. Jadi teman-teman, overthinking itu manusiawi ya. Yang terpenting kita bisa mengelolanya dan bukan membiarkannya menguasai kita. Tuh, jadi pelan-pelan saja. Setiap orang itu kan punya waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi kita jangan takut kita nggak bisa sukses gitu. Kita bisa semua ini, gak ada yang nggak bisa selagi kita mau berusaha. Saya Mustafa sudah di penghujung acara podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menemani obrolan kita hari ini. Semoga setelah ini pikiran kalian bisa sedikit lebih tenang dan ringan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.